di kos Sia dan Jos. Masih di kos kamar Jos, setelah Sia mengobati Jos, Sia dan Sai pun hendak kembali ke kamar Sia. "Kalian tinggal aja, gue mau istirahat." "Thanks ya," ucap Jos. "Kamu beneran gak apa-apa?" tanya Sia. "Iya, gue gak apa-apa. Kalau butuh apa-apa, panggil aja aku ya. Kalau aku tidur, gedor aja pintunya," ucap Sia. "Iya, santai." Sia pun menutup pintu kamar Jos dan diikuti Sai kembali ke kamarnya. Ada-ada aja mereka berdua. Aku bingung sama mereka berdua. Kadang ngerasa aneh. Kelakuan mereka kayak bukan kakak adik. Kayak cowok cewek lagi pacaran. Ngabek-ngabek kan? Oh iya, mirip. Sai, minum kopinya. Udah dingin ya? Aku buatin lagi ya, yang baru ya. Gak usah, sayang. Masih enak kok. Kopi boleh dingin, tapi suasana harus hangat. Iya. Makan tuh pizzanya. Aduh, jadi aku semua yang makan pizza dan gorengan. Bentar, aku kasih ke Jos dulu ya. Sia pun mengetuk kamar Jos. Tok tok tok. "Jos, ada gorengan nih. Tadi si Yoga bawa. Ada pizza juga. Si Sai yang bawa." "Kagak, gue lagi kagak nafsu makan. Gue mau tidur." Ya udah, nanti kalau lapar bilang aku ya. Aku ada nasi. Siapa tahu kamu mau nasi goreng. Nanti aku buatin. Iya Sia, makasih. Sia pun kembali ke kamarnya. Gimana? Gak mau ya? Iya, gak mau. Ya udah, habisin aja. Makasih ya. Oh iya Sia, kamu saudara berapa? Dan orang tua masih ada? Aku udah gak punya orang tua. Aku punya adik cewek yang harus aku bantu biayai karena dia masih sekolah. Dan diangkat sama Bude karena Bude gak punya anak cewek. Ya begitulah, karena aku laki-laki ya harus hidup sendiri, mandiri. Aku salut sama kamu. Sejujurnya kita sama. Aku juga udah gak punya orang tua. Kita senasib, seperjuangan. Semoga kita bisa sukses bersama ke depannya. Amin. Sia, aku jemput istri dulu ya. Oh iya, makasih. Hati-hati ya. Salam buat istri. Sampai ketemu besok. Iya. Dan setelah Sai pulang, Sia mengetuk pintu Jos. Tok tok tok. "Jos, kamu udah tidur?" "Belum." "Kamu lapar gak? Kamu belum makan loh." "Cekrek." "Lumayan. Aku buatin nasgor ya." "Boleh deh. Gue boleh gak tidur di kamar lo malam ini?" "Boleh, ayo." Jos pun kini di kos Sia dan Sia memasak nasi goreng untuk Jos. Jos pun mencurahkan semua isi hatinya pada Sia. Keesokan malam harinya, malam ini pukul 11 malam, acara wedding resepsi sudah usai dan berjalan lancar. Rasa lelah seharian terbayar sudah, klien puas dan kru pun sukses. Semua bahagia karena semua kru akan mendapat bonus. Semua senang, namun tidak dengan Yoga yang sedari tadi cemas memikirkan Joshua adik sepupunya itu. Bahkan Yoga urung merayakan kesuksesan acara bersama cewek band pengisi suara yang ia dekati itu. "Yoga, ya bos." "Kasih tahu adikmu, bujuk dia agar apa-apa tak gerusa-gerusu dan dipikir matang-matang sebelum mengambil keputusan. Macem-macem aja mau resign perkara cinta. Saya yakin dia nyesek kalau sampai resign. Kerja enak, gaji lumayan dibanding di tempat lain. Temen asik, kalian berdua yang gak asik. Saya gak mau tahu, kalian harus damai. Masalah pribadi jangan dibawa ke pekerjaan. Kalau kalian masih berantem, maka kalian berdua yang saya pecat." "Bos, jangan bercanda bos. Makanya, yang akur kalian." "Iya bos." "Ya sudah, kalian boleh pulang." "Siap bos." Semuanya pun bubar dan tinggal Yoga, Sia, dan Sai. "Guys, duluan ya," sapa Kak Mut.
Yuk kak, hati-hati, ucap Sai dan Yoga juga Sia ikut melambaikan tangan. Gak, sebenarnya kalian ada apa sih? Dari pagi gue mau nanya sama lo gak tenang, ucap Sai. Emang Jos belum cerita sama lo? Belum. Emang lo juga belum cerita Sia sama Sai? Belum. Dan Sai juga gak nanya, hehe. Emang kenapa sih? Tanya Sai bingung. Si Jos suka sama gue. Si Jos ngomong, lo tau gak? Apa? Iya. Terus menurut lo gue harus ngapain? Ya jangan dibikin ruwet. Santai aja. Gak usah pakai kekerasan. Gue gak bermaksud keras. Gue refleks. Karena dia nyium gue tau gak? Berani-beraninya. Dan gue takut. Semakin gue lembutin, semakin ngelunjak, semakin nyaman. Gue bingung. Sikapnya lebih-lebih cewek aja. Over. Cewek aja gak segitunya. Aku bingung. Tapi gak ada salahnya ngomong baik-baik. Gimana kalau sekarang kamu kesana gak? Biar tahu keadaannya. Tadi pagi sih aku udah obatin lukanya, ucap Sia. Oke, gue kesana sekarang. Sia, aku gak ikut ya. Aku mau jemput istriku. Iya, gak apa-apa. Ya udah, aku duluan ya. Iya, hati-hati. Yuk bro, yuk. Gak, kamu duluan aja ya ke Joshua. Aku masih mau mampir belanja dulu. Ada yang mau aku beli. Oh, ya sudah. Gak, mau nitip makan sekalian. Aku mau beli pecel lele. Gak usah, nanti biar gue cari makan buat Jo sendiri. Oh, oke. Yoga pun pergi sendirian ke kos Joshua. Sebelum menemui Jos, Yoga membelikan makanan untuk Jos terlebih dahulu. Dan tak lama kemudian sampai. Suasana kos tampak sunyi, seperti biasanya. Dan kamar Jos terlihat tertutup. Tapi beruntung, motor Jos ada. Seketika Yoga mengetuk pintu. Tok tok tok. Jos, buka, ini gue. Joshua tak menjawab. Jos, gue tahu lo di dalam. Gue udah bilang, jangan temuin gue lagi. Jangan peduliin gue lagi. Buka nggak? Kalau nggak, gue gedor nih. Bodoh. 1. Pergi lo bangsat. 2. Pergi anjing. 3. Cekrek. Seketika Yoga tersungkur di depan pintu dan makanan yang ia bawa pun jatuh saat Jos membuka pintu dan memukulnya dengan kencang. Yoga menatap Joshua sembari beranjak dan menyentuh pipinya yang cukup sakit. Mau lo apa? Nemuin gue. Gue gak ada urusan sama lo. Set, Jos. Brak. Yoga buru-buru beranjak mengambil bungkusan makanan lalu menahan pintu saat Jos hendak menutup pintunya. Dan langsung memaksa masuk dan menutup pintu kamar Jos. Gak, apalagi? Jos, tenang dulu. Tenang, malu kedengaran tetangga. Tetangga pada keluar, cepat jelasin dan cepat pergi. Bisa gak sih lo gak ngusir gue? Gue datang baik-baik nengokin lo. Gue gak butuh lo tengokin. Jos! Teriak Yoga dengan nada tinggi yang membuat Jos seketika diam dan terduduk lemas, diranjang dan merunduk kesal. Harus gimana gue ngehindarin lo? Jos, maafin gue. Lepasin. Gak usah pegang-pegang gue. Gak usah so dekat. Gak usah sok saudara. Jos, please, jangan kayak gini. Jujur, gue sedih lo kayak gini. Sedih? Kalau lo tahu sedih, harusnya lo bisa bikin gue bahagia. Tapi lo gak bisa kan? Yoga terdiam, tak bisa menjawab pertanyaan Jos. Tapi memang begitu adanya. Jos, pergi lo. Jos, balik tinggal sama gue. Enggak, pergi. Set. Yoga seketika memeluk Jos rapat-rapat. Maafin gue, please, jangan kayak gini. Gue pengen kita kayak dulu.
Damai yuk. Gue capek berantem sama lo. Gue pengen kita akur. Gue juga capek. Tapi jangan ngelarang-larang gue suka sama lo. Karena sampai sekarang pun, meskipun gue benci sama lo, tapi juga masih suka sama lo. Tapi gue gak bisa suka sama lo. Ya udah terserah lo. Hati-hati lo. Gue udah bilang berapa kali, gue udah gak peduli sama lo. Mau balas perasaan gue atau enggak. Mau lo pacaran sama cewek manapun silahkan. Tapi lo cukup tahu aja gue suka sama lo. Udah, cukup. Itu aja. Dan jangan maksa-maksa gue untuk normal. Oke. Gue gak akan maksa ngelarang-larang lo suka sama gue. Tapi gue minta tolong. Jangan kurang ajar sama gue. Udah, itu aja. Oke, deal. Gue gak akan kurang ajar sama lo. Tapi gue tetap gak mau tinggal sama lo. Ya sudah, terserah lo aja. Tapi gue boleh kan malam ini nginep di sini? Jos terdiam. Jos, gue pengen kita kayak biasanya. Tolong, kita adalah saudara. Seharusnya kita saling menjaga. Lo gak ingat masa-masa kecil kita sampai kita bisa sejauh ini tetap bersama? Apa hanya gara-gara masalah ini kita berseteru? Jos, gue pengen akur sama lo. Maafin gue ya. Ucap Yoga mengelus luka memar di pipi Jos akibat pukulan Yoga semalam. Jos masih diam. Jos, turunkan egomu. Maksud gue, ego kita juga. Kita harus sama-sama menurunkan ego. Jangan sampai masalah pribadi kita kebawa dan sampai mengorbankan kerjaan juga. Tadi gue dapet warning dari bos. Kalau lo resign, gue bakal ikut dipecat sama bos. Bos gak mau kita berantem. Please, kita biasa aja ya. Kita baikan. Berkali-kali Yoga mencoba bicara baik-baik namun Jos tetap masih diam. Ya sudah, gue ngerti. Lo masih kesel sama gue. Ya sudah, gue pulang aja. Dan ini, gue bawain makanan kesukaan lo. Nasi padang pakai gulai tuna. Makan ya. Gue ngantuk. Habis acara. Gue balik dulu ya. Yoga mengelus rambut Jos. Lalu beranjak berjalan ke pintu. Dan begitu baru membuka pintu. Gak. Ya udah. Lo boleh tidur sini. Seketika Yoga tersenyum, lalu urung keluar dan kembali menutup pintu, lalu menghampiri Jos yang kini tersenyum padanya. Makasih ya, ucap Yoga mengelus rambut Joshua. Gue makan ya nasi padangnya. Lo gak makan? Gue udah kenyang, makan nasi kotak di kawinan. Oh iya, gimana tadi acaranya? Lancar kan? Lancar. Seperti biasa. Besok lo masuk ya? Iya. Handuk mana Jos? Gue mau mandi. Gerah. Itu di sana. Pakai aja kolor gue. Iya. Brak. Ucap Yoga menutup pintu kamar mandi dan Joshua menyantap nasi padang pemberian Yoga. Entah Joshua harus bersikap seperti apa. Meski masih sedikit kesal, namun Joshua tak tega menatap wajah Yoga yang terlihat menyesal dan meminta maaf kepadanya. Dan rasa rindu seharian tak bertemu Yoga membuat terasa setahun. Joshua pun mencoba bersikap normal dan biasa saja. Di minimarket. Di minimarket sendiri, Sia baru saja selesai berbelanja kebutuhan anak kos. Seperti mie instan, cemilan, sabun, dan lain-lain. Dan setelah berbelanja pun Sia hendak menuju warung pecel lele untuk makan malam. Ini baru pertama kali Sia mencoba ke warung pecel lele itu karena penasaran saat beberapa waktu lalu saat lewat karena kelihatannya enak dan ramai. Dan begitu sampai hujan turun deras, Sia memarkirkan dan menudukkan motor masuk di depan pekarangan rumah warga di samping warung pecel lele. Setelah itu, Sia pun masuk dan hendak memesan makanan. Sia, Sai? Sia terkejut
ketika bertemu dengan Sai. Dan Sai tidak sendiri. Sepertinya Sai sedang makan malam bersama istrinya. Ternyata benar, istrinya cantik sekali. Sungguh pasangan yang serasi. Sai menghampiri Sia. Sia, mau makan juga? Iya, gabung di mejaku. Aku kenalin sama istriku. Apa gak ganggu? Ah, enggak lah. Ayo. Iya. Sayang, kenalin. Ini Sia yang aku ceritain sama kamu. Anak baru di kantor. Partnerku. Hai, Nindi. Sia. Wah, kalian pasangan serasi. Tampan dan cantik. Terima kasih, ucap Nindi. Bisa aja kamu bro. Ayo pesen. Mas, order lagi. Sia, ayo pesen. Lele 1 ya mas. Sama cah kangkung 1. Minumnya jeruk hangat saja. Baik. Sia, kenapa sendiri? Kok gak sama Jos? Tadi Yoga mau beli makanan sendiri. Kan mau nyamperin Jos ke kos. Oh iya, lupa. Semoga mereka pada akur lagi deh. Iya, permisi, silakan. Makasih mas. Ketiganya pun makan bersama. Sayang, memangnya si Jos ngekos di mana? Bukannya Jos sama Yoga? Iya sayang, tapi gara-gara perang dunia mereka pisah. Si Jos sekarang kos sendiri, kos di samping Sia. Oh begitu. Mereka berantem karena apa? Pasti rebutan cewek ya? Boro-boro yang ada si Jos suka sama Yoga. Hah? Suka gimana? Iya suka. Si Jos homo. Hah? Si Jos homo? Masa sih? Kok selama ini gak kelihatan? Ya masa harus koar-koar sayang. Dia suka sama Yoga udah lama. Dan aku juga baru tahu. Selama ini kukira mereka berantem karena apa? Terus gimana? Ya gak tahu sekarang kelanjutannya gimana. Gitu. Kadang aku heran. Kok bisa ya? Apanya sayang? Ya kok bisa suka sama laki-laki? Gimana perasaannya ya? Kok bisa suka sama laki-laki? Sia, kenapa? Minum-minum, ucap Sai seketika perhatian dan refleks mengelap tisu di mulut Sia yang keselak sambal. Dan Sai lupa dan baru menyadari jika Sia gay. Pantas saja dia kaget dengan perkataan istrinya. Udah, gak apa-apa. Sambelnya pedes banget. Tapi mantep. Saking enaknya sampai keselak. Pantes rame warungnya. Oh, iya, memang enak. Dan gak pernah sepi. Ya kan sayang? Dan kamu tahu gak? Aku dan istri udah langganan. Sejak kita pacaran sampai nikah. Dagangnya aja sampai kenal dan hafal. Oh, gitu. Ucap Sia menatap Nindi dan tersenyum. Dan entah mengapa, Nindi jadi merasa canggung saat Sia menatapnya. Bukan karena apa-apa, namun Nindi merasakan berbeda saja. Namun Nindi tidak bisa menyimpulkan itu apa. Sia, nambah. Oh, ini aja udah kenyang. Nasinya banyak. Gak cuma nasi, kangkungnya juga banyak. Wah, jadi pengen kangkung juga. Sayang, aku nambah kangkung ya. Kamu gak nambah? Enggak ah, nanti gendut. Tenang aja, kalau kamu gendut, aku tetap cinta. Itu artinya kamu makmur, sejahtera, dan bahagia sama aku. Gak gitu juga konsepnya. Sai, ya, jangan nambah kangkung. Lebih baik nambah dada ayam saja biar banyak protein. Kenapa? Karena kamu pengantin baru. Nanti kalau kebanyakan kangkung bisa lemes. Kata siapa? Mitos itu. Kemarin istriku juga masak kangkung. Buktinya malamnya jos. Istriku sampai ampun-ampun nyerah. Ya kan sayang? Sayang, malu ah. Santai, kita sama-sama 18 plus. 21 plus malah. Ucap Sia merasa nyaman dengan Sai dan Nindi. Sia, sapa Nindi. Ya, Sia udah punya pacar atau istri? Belum. Masa sih? Gak percaya? Masa gak ada yang mau sih?
Saya sama seperti Jos, saya gay. Hah? Entah mengapa, Sia tiba-tiba jujur terus terang dan tanpa beban pada Nindi. Sia merasa Nindi perempuan yang baik dan terbuka. Sayang. Oh, maaf. Saya kaget. Saya gak apa-apa kok. Terus, udah punya cowok? Oh, belum. Masih jomblo. Semoga cepat dapat cowok ya. Terima kasih. Ucap Sia sembari menatap Sai. Dan Sai membalas tersenyum pada Sia. Sia, ya, main ke rumah deket sini. Ucap Nindi. Iya, makasih. Kapan-kapan. Gimana kalau kapan-kapan kita makan-makan di rumah? Aku masak yang enak. Boleh sayang. Sekalian aku ajak yoga Jos. Kumpul. Iya. Ya ampun, hujannya deras banget. Itu orang-orang kenapa ya di jembatan? Tanya Sia. Waduh, Sia, banjir. Iya. Aduh, gimana nih? Bisa-bisa motorku bisa mogok. Kalau lewat sana macet sama aja. Kalau mogok besok aku gak bisa masuk kerja. Sayang, ajak Sia nginep di rumah aja. Besok pagi-pagi pulang, ucap Nindi. Iya bener, Sia, mending ikut ke rumah aja. Deket kok, motor kamu tinggal aja di sini. Biar aku yang izin, aku kenal kok itu rumah masnya yang punya pecel lele ini. Besok berangkat bareng. Jangan, gak enak, ganggu kalian berdua, pengantin baru. Memangnya kenapa kalau pengantin baru? Gak apa-apa Sia, aku gak keganggu sama sekali kok, santai aja. Iya Sia, besok kita berangkat bareng. Aku antar ke kos dan ke kantor bareng. Apa gak apa-apa? Gak apa-apa Sia. Ya sudah kalau begitu. Mas, nitip motor teman saya ya, besok pagi diambil. Siap, gak apa-apa. Berapa mas? Semua sama teman saya sekalian. Sai, jangan, ini aku ada. Udah santai, ucap Sai menahan tangan Sia saat hendak membayar. Seketika Nindi tersenyum melihat keduanya. Sepertinya Sia cowok baik-baik meskipun gay dan tidak membawa pengaruh negatif seperti mabok, drug, dan perempuan. Namun ada satu hal yang menjadi kekhawatiran Nindi. Sia adalah seorang gay yang menyukai laki-laki. Sebagai seorang istri, Nindi punya kekhawatiran jika suaminya dekat dan bergaul dengan Sia yang seorang gay. Nindi takut lambat laun suaminya ketularan menjadi gay. Apalagi lingkungan kerja suaminya berteman dengan gay. Bosnya, Joshua, dan juga Sia. Semoga saja Sia tak menyukai Sai suaminya. Itu pikiran konyol. Lagi pula Sia tahu Sai sudah beristri. Nindi yakin Sia tak akan berani kurang ajar. Sayang, sudah. Iya. Ketiganya pun naik mobil Sai dan pulang ke rumah Sai. Di rumah Sai, tak lama kemudian ketiganya pun sampai. Dan ketiganya pun masuk. Sia, masuk, ucap Nindi. Makasih. Sia, kamu pakai baju sama celana pendekku ya? Oh, iya. Dari pagi masih pakai seragam. Sia, mau minum apa? Sayang, biar nanti aku buatin dia sendiri. Oh, iya. Sia, sebentar ya. Aku ke kamar bentar. Iya. Tak lama kemudian, Sai keluar dari kamarnya dan membawa kaos dan celana pendek untuk Sia. Sia, ini kaosnya. Ayo, aku antar di kamar kamu. Sai, aku tidur di luar aja ya. Aku gak enak tidur di sini. Kenapa? Kamu takut tidur sendiri? Perlu aku temenin? Oh, bukan. Gak enak aja. Aku tidur di depan aja ya, di depan TV. Ya sudah, kita tidur di depan TV. Jangan. Aku gak enak sama istrimu. Santai aja. Istriku gak apa-apa sih ya. Malah dia yang nyuruh. Kamu kenapa sih? Oh, gak apa-apa. Ya sudah. Ya sudah, kamu ganti baju dulu ya. Kamu mau minum apa? Apa ya? Teh hangat aja. Ya sudah, aku tunggu di depan TV ya. Iya. Sia pun berganti baju, sedangkan Sai membuatkan teh hangat untuk keduanya. Dan begitu selesai, Sai meletakkannya di meja ruang keluarga di depan TV. Sai dibantu istrinya menggelar kasur lipat dan meletakkan bantal dan guling untuk keduanya. Sayang, kamu gak apa-apa kan malam ini bobo sendiri?
Ih, kamu ini kayak apa aja? Lumayan, hari ini kita libur dulu biar aku nggak encok. Encok tapi enak kan? Genit. Ya udah, aku ke kamar ya. Tunggu, cium dulu. Set, cips. Sai, maaf, gak sengaja lihat. Ucap Sia menutup matanya, malu-malu saat tak sengaja melihat adegan ciuman mesra keduanya. Sia, jangan malu. Ih, sayang. Ih, kamu nih. Aku ke kamar ya. Iya, sayang. Sia, maaf. Saya suka begitu. Anggap aja rumah sendiri ya. Jangan sungkan-sungkan. Oh, iya, makasih. Nindi pun masuk ke kamar dan Sia berjalan menghampiri Sai yang kini duduk selonjoran sembari menyalakan TV dan menyeruput teh hangatnya. Sia, minum tehnya. Iya, makasih. Sorry ya, jangan kaget. Iya, aku lupa kalau sedang bersama pengantin baru. Santai. Oh ya, mau nonton film gak? Emang ada film apa? Kamu suka film apa? Laga, mistis, atau romantis? Tapi I'm so sorry, aku gak punya film gay. Oh, apa cowok gay hanya menonton film gay? Gak juga. Aku juga suka nonton film normal, cewek cowok. Oh, nih pilih aja. Kamu mau nonton apa? Aku mau nonton ini aja, kungfu. Boleh? Bentar, aku ngambil keripik dulu di dapur. Sia, kamu ngerokok? Oh, enggak. Sama. Gue udah stop semenjak sama Nindi. Bukan stop ngurangin. Nindi agak alergi ngisap asap rokok. Oh, iya. Keduanya pun nonton TV bersama, gelap-gelapan dan bercanda. Hingga beberapa jam kemudian, Sia mendapati Sai tertidur duluan. Wajah tampan Sai bisa Sia nikmati dari dekat. Hanya bisa memandang, tak bisa menyentuh. Sia tak berani macam-macam. Bisa sedekat ini saja Sia teramat bersyukur. Sia kemudian mematikan TV. Rasa lelah dan kantuk akibat event wedding tadi membuatnya tak tahan lagi. Sia pun akhirnya terlelap. Di kosan Jos. Di kos Jos sendiri, entah mengapa meski ngantuk berat, Yoga tetap tak bisa tidur. Sedangkan Joshua sudah terlelap di sampingnya dan tidur dalam keadaan berjauhan dengan guling pembantas di antara keduanya. Rasanya sungguh aneh tidur seperti ini, tak seperti biasanya. Jujur, Yoga sedikit merasa tak nyaman. Itu karena Jos sendiri yang berinisiatif membatasinya. Mungkin karena permintaan Yoga yang tak mau Joshua kurang ajar kepadanya. Andai saja Jos normal, pastinya Yoga tak akan risih jika Jos tidur dekat dengannya seperti biasanya, bahkan memeluknya. Namun sekarang sudah lain cerita. Meski jujur, Yoga merasakan nyaman ketika Jos tidur memeluknya seperti biasa. Seperti adik memeluk kakak dan sebaliknya. Dan itu akan membuat Yoga mudah terlelap. Tidak seperti malam ini yang kesulitan tidur, seperti insomnia saja. Yoga diam-diam memperhatikan wajah adik sepupunya itu, menyentuh perlahan-lahan luka memar akibat pukulannya tanpa membuatnya bangun. Yoga benar-benar merasa kesal dan jujur merasa kasihan. Namun Yoga tak bisa menuruti kemauan Joshua. Namun meski begitu, rasa sayangnya tak berubah sedikit pun pada Joshua. Tangan Yoga terus mengelus wajah Joshua. Dan Joshua sedikit bergerak. Yoga panik lalu membelakangi Jos. Hingga kemudian Joshua tiba-tiba memeluk Yoga dan menyingkirkan bantal guling yang sebagai pembatas. Suara dengkuran Jos terdengar di telinga Yoga. Yoga tiba-tiba tersenyum. Yoga tak marah sama sekali. Jos masih dalam keadaan tak sadar. Dan Yoga pun memanfaatkan momen pelukan Jos agar bisa tidur nyenyak. Dan ternyata benar, hangatnya pelukan adik sepupunya itu membuat Yoga lambat laun mulai nyaman dan memejamkan matanya. Di rumah Sai, di depan ruang keluarga sendiri, di depan TV, sekitar pukul 1 malam, Sia antara sadar dan tidak sadar mendengarkan sesuatu yang membuatnya tak sengaja terbangun. Dan saat membuka mata, Sia terkejut saat Sai tak ada di sampingnya. Dan suara yang awalnya lirih itu lambat laun mulai terdengar jelas. Ya, suara siapa lagi kalau bukan suara pengantin baru di malam hari. Ya, malam ini Sai menyelinap diam-diam ke kamarnya sendiri, meninggalkan Sia
demi menunaikan kewajibannya sebagai suami. Ya, Siak mengerti dan inilah resiko jika mencintai suami orang. Tapi tak apa, tak ada kekesalan dalam hatinya ketika Sai meninggalkannya. Justru Sia semakin kagum. Sai pria yang bertanggung jawab. Sebagai suami, Sai sangat memprioritaskan istrinya dibanding temannya. Beruntung sekali istrinya. Malam ini bisa menikmati tubuh Sai. Entah mengapa, desahan Sai terdengar seksi dan membuatnya tegang. Tak apa, tak bisa menikmati tubuhnya. Mendengarkan desahannya saja dia sudah beruntung. Sia yakin yang bisa mendengarkan suara Sai saat ini adalah Sia dan istrinya saja. Dan jika didengar dari desahan istrinya yang meronta-ronta, sepertinya Sai pria yang sangat perkasa diranjang. Sialan, Sia mengeras, namun Sia tak mampu berbuat apa-apa. Mau tak mau, Sia hanya bisa menahan dan tersiksa. Namun rasa lelah dan kantuk masih menguasai. Sia pun kembali terlelap. Di kamar Sai. Udah sayang, aku udah gak kuat. Nanti kalau ketahuan Sia gimana? Gak enak tahu. Dia juga udah ngerti kok, dia bukan anak kecil. Lagian kan, baru 1 ronde sayang. Lagi ya please. Biasanya juga 3 ronde. Enggak, aku besok harus nyiapin sarapan buat kita bertiga. Oh iya lupa, maaf ya. Ya sudah, kamu istirahat dah, aku kembali ke depan ya. Jawab Nindi lemas tak berdaya. Dan Sai ke kamar mandi. Dan setelah itu kembali menghampiri Sia di depan TV. Dan lanjut tidur di sampingnya. Pagi hari kemudian. Pagi ini Nindi bangun duluan. Nindi baru ingat jika suaminya tidur di depan bersama Sia teman barunya. Dan pagi ini Nindi pun mandi dan sholat terlebih dahulu. Setelah itu hendak membangunkan Sai dan Sia. Dan membuatkan keduanya sarapan. Dan setelah selesai mandi dan sholat, Nindi pun keluar kamar dan menuju depan TV. Dan begitu menyalakan lampu, klak. Sayang, waduh, wah. Nindi terkejut saat bangun-bangun melihat Sai dan Sia berpelukan. Sayang, ini gak seperti yang kamu lihat. Tolong, percaya sama suamimu.